Betul saat saya di warung melihat mobil tahu bulat lewat. Cuman ada yang aneh, di belakang tempat penggorengan ada sosok putih seperti pocong. Tahu bulat, tahu bulat, oh, tahu bulat, goreng-gorengan lebaran kita. Tahu bulat. Tahu bulat, tahu bulat, oh, tahu bulat, goreng-gorengan lebaran kita. Ada yang bilang bahkan bukan satu orang dua orang, banyak yang bilang pas nyampe yang pada melihat itu, saya ditanyain, Kang tadi bawa siapa? Saya bilang ya saya sendiri. Emang kenapa? Enggak, katanya itu di belakang ada. Kang, tahu nggak sosok makhluknya seperti apa? Yang ikuti di mobil Akang itu, Kang? Banyak yang bilang sih pocong. Hari ini guys, gua bakal berangkat ke narasumber. Ikuti gua terus guys. Alhamdulillah guys, akhirnya gua nyampe depan rumah narasumber. Nanti kita cerita-cerita horor sama dia. Ini ceritanya. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam doa untuk Indonesia kita agar terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Welcome back di acara ngobrol pengalaman real. Akhirnya guys, gua di rumahnya, gua pengen bedah semuanya tentang kebenarannya ada sosok makhluk yang mengikuti saat dia dagang. Apakah itu benar? Apa itu hanya sebatas gosip? Makanya gua akan tanya kebenarannya. Apakah ini hoak? Apakah ini benar? Dan ini ceritanya. Kang Sandi udah lama dagang tahu bulat? Udah hampir setahunan, Kang. Terus tahunan? Cuma sendiri jualannya. Oh, dagangnya sendiri? Dagangnya sendiri. Pakai mobil? Pakai mobil. Jadi Kang, saya tuh banyak yang laporan ke saya, malah ada yang DM, WA juga. Ada katanya orang yang dagang tahu bulat sampai di belakangnya tuh, di mobil belakang tuh Akang tuh ya, ada sosok makhluk yang ngikuti Kang. Makanya saya penasaran ke sini, pengen ngobrol langsung sama Akang. Itu gimana sih Kang ceritanya Kang? Oh iya, beberapa hari kemarin jualan itu agak beda, nggak biasanya, Kang. Jadi ternyata ada yang bilang itu katanya di belakang itu pas lagi jalan, apa namanya itu, ada yang duduk di bangku yang biasa kendek masak gitu. Di penggorengan itu ya? Cuma saya nggak lihat. Cuma emang sih dampaknya itu ke dagangnya nggak seperti biasanya, Kang. Sepi gitu? Nggak biasanya, Kang. Pokoknya kalau di situ tuh harusnya tiap hari pasti rame.
nggak terlalu sepi lah gitu. Setengah atau 50%-nya pasti beli gitu. Kok ini enggak gitu. Ternyata mungkin ada sesuatu di situ. Seperti itu, Kang. Yang saya tahu Kang ya, kalau dagang tahu bulat kan emang ini udah banyak loh usaha-usaha seperti ini ya Kang. Biasanya kan suka berdua Kang. Iya, Suka ada yang apa yang supirnya kan, iya. ada yang buat goreng-gorengnya juga itu Yang kan ya. masaknya, iya. Yang masaknya. Hmm. Tapi Akang sendiri ya. Iya. Udah lama sih itu sendiri. Oh, jadi pertama dagang pun sendiri. Dari awal pun sendiri karena mampu lah sendiri gitu kan. Jadi jarang-jarang berdua. Cuma kalau mau masak pasti berhenti dulu, masak di belakang, kadang naik mobil, kadang jadi bawah gitu. Jadi kalau ada yang beli, Akang langsung turun masak sendiri. Kadang nyetok dulu gitu kan, nyetok tahunya. Itu ada nggak yang ngomong ke Akang bahwa di mobil Akang itu ada sosok yang ngikuti Kang? Itu ada emang. Ada yang bilang bahkan bukan satu orang dua orang. Banyak yang bilang pas nyampe yang pada melihat itu, saya ditanyain, Kang tadi bawa siapa? Saya bilang ya saya sendiri. Emang kenapa? Enggak, katanya itu di belakang nggak ada. Ah yang bener gitu kan. Pantesan dagangan sepi, nggak biasanya gitu. Itu kejadiannya malam ya Kang ya? Malam, Jam berapa itu? jam 10-an. Oh, jam 10-an? Jam 10 malam. Akang emang dagang sampai jam berapa Kang? Pokoknya beres dari kampung itu selesai. Maksudnya nggak lanjut. Mau jam 10, mau jam 11, pokoknya keluar dari kampung itu langsung pulang aja. Jadi terakhiran di situ. Masih inget nggak Kang? Akang lewat tempat serem apa gimana sih bisa sampai seperti itu Kang? Jadi gini, kan ada jalan yang baru di ada jalan baru. Kan biasanya saya mundur. Pas ditanyain itu bisa lewat ke sana, maksudnya jadi ngambilnya dari ujung dulu, biasanya kan lewat depan dulu. Oh bisa katanya, ada jalan ke sana tembusannya ke ujung, baru nanti keluar yang di depan. Nah saya nyobanya ke sana, dicobain awal-awal ada jalan baru untuk tembusan yang ke belakang. Jadi ngambil biasanya di depan dulu, saya ngambilnya langsung ke belakang, keluar di depan langsung gitu. Jalannya emang serem? Gelap sih. Oh gelap? gelap, masih banyak eri-eri. Itu apa tuh eri? Rumput-rumput tinggi ya Kang ya? Jalannya pun masih jelek sih, belum beres, cuma ada tembusan doang. Lagi kan kalau pakai mobil bisa, kalau pakai motor ya lumayan ngeri lah. Nggak takut jatuh kan kalau pakai mobil. Iya betul. Kang, pas kejadian itu Akang tahu nggak sosok yang ngikuti di mobil Akang itu Kang? Kalau yang banyak yang bilang itu pocong kan? Pocong? Awalnya saya nggak percaya, tapi pas saya pulang, beres-beres gitu kan, pulang ke rumah, datang di mimpi emang bener gitu. Bahkan dia bilang dia minta tolong sempurnain saya. Saya bilang saya nggak bisa, nggak bisa saya. Akhirnya dia cuma senyum doang sih. Saya bilang kalau mau ganggu jangan ke rumah gitu kan, pulang aja lagi gitu kan. Toh saya juga nggak mengganggu dia gitu kan. Dia cuma senyum doang, dibalas senyuman doang gitu. Gitu. Itu pas di mimpi sosoknya pocong juga? Enggak. Bukan. Siapa? Perempuan. Dia ngobrol namanya apa gimana sama Akang nggak? Enggak bilang, cuma minta tolong gitu kan, tolong sempurnain saya gitu. Nggak tahu entah kenapa dia bilang seperti itu, sementara saya kan nggak bisa apa-apa. Ya mungkin Kang,
dia ngikuti Akang tuh mungkin ada kelebihan Akang, makanya nggak mungkin sosok makhluk itu bisa interaksi sama manusia dengan keadaan manusia itu tidak punya apa-apa gitu Kang. Setelah kejadian itu Akang tetap masih dagang ke kampung itu? Masih Masih tetaplah pasti kan langganan udah banyak kan. banyak ya? Asal datang ke sana pasti pada nungguin lah, alhamdulillah. Jadi sama-sama mungkin apa namanya itu, sayanya baik, jadi mereka pun masih mau beli gitu kan. Alhamdulillah ya kan. Kan apa-apa gimana kitanya, Betul. ya kan, apalagi sayanya yang namanya pedagang itu harus sabar. Betul. Kan dia mau seperti apa harus dilayani yang baik lah, servis yang baik kan. Alhamdulillah kan masih pada mau ada yang belilah gitu. Tapi sempat juga Kang ya, pelanggan Akang nanya-nanya, Kang kumaha gitu, gimana kejadian-kejadian yang ramai gosip itu, banyak yang nanya ke Akang. Banyak Kang, banyak. Saya nggak nyangka, nggak nyangka. Banyak yang nanya, Kang gimana? Ada lagi yang ikut? Kang apa gimana? Ramai apa enggak gitu kan? Kang gimana yang kemarin? Bla 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 bla. Wah, banyak sih. Cuma jadi bingung, bingung saya. Kenapa jadi ramai seperti ini gitu kan? Iya benar kan. Nah, karena mungkin posisinya kan emang malam banget. Ini mungkinnya dagangnya malam terus sendiri, ditambah ada kejadian horor kayak gitu Kang. Itulah yang penting mah Kang, Akang dagang terus jalan, usaha masih terus jalan. Rezeki kan Kang tergantung kitanya juga ya Kang ya. Iya benar. Yang penting mah Kang sehat terus lah Kang ya. Itu yang penting banget. Kang, kan Akang kerja malam ya, maksudnya mungkin sampai malam kerjanya. Selain kejadian horor tadi, ada lagi nggak kejadian aneh lagi Kang? Masih ada Kang, yang pas malam-malam 10:30 itu pulang dari kampung itu malah. Pas pulang kan lewatin makam. Itu makam kan ada pintunya tuh 2 tuh, jadi udah disekat pakai tembok. Pas musim hujan kalau nggak salah, pas musim hujan. Jadi saya jalan tuh kan, pas tengah-tengah, jadi kan pintunya itu depan belakang, kan ngadep ke jalan semua gitu kan. Jadi pintu yang kampung sini, kampung yang satu di sebelah sini, yang kampung di depannya yang sebelah sana kan ada tuh. Iya betul. Tengah-tengah di tembok. Pas tengah-tengah ada yang manggil, Mang. Gitu. Merinding. Suara perempuan Kang. Banyaknya perempuan terus ya? Iya beneran. Mang. Ceng kan berhenti. Tengok dilihat, gak ada siapa. Penasaran kan Kang? Saya turun, malahan saya sampai ngelihat masuk ke makam gitu kan, ada tembok tuh. Oh iya. Sampai saya jingkit gitu, siapa yang manggil? Pas saya mikir gitu kan, terus saya ingat pas dilihat, toa nyala. Oh gitu. Oh, yang salah saya mungkin gitu ya, karena itu toa nyala gitu. Yang bunyi-bunyi terbulan gitu ya. Yang keganggu mungkin ya. Mungkin keganggu, mungkin dia ini manggil. Tapi memang lumayan berat sih Kang. Orang tengah-tengah makam. Ya pantas Kang. Tapi udah biasa sih Kang. Biasa. Banyak lah yang ini mah, yang mobil nggak bisa jalan. Jalan rata kok aja gigi 2 bisa kayak berat bawa padi isinya gitu kan. Sering lah gitu tuh. Itu dianggap biasa aja gitu kan. Yang penting mah saya niatnya usaha Kang. Iya betul itu. Karena Allah, karena usaha buat keluarga. Insya Allah yang kayak gitu mah mungkin disebutnya coba Kang ya. Oh berarti Kang, gosip yang katanya orang-orang bilang Kang ya, yang di kampung itu dia tukang
tahu bulat itu kayaknya sakit setelah ketemu sama makhluk di belakang mobilnya. Oh berarti itu gosip ya Kang ya? Akang sampai katanya sakit, nggak dagang-dagang lagi dia karena takut. Itu berarti gosip Kang ya? Itu gosip itu. Yang sakit itu mobilnya. Mobilnya ya? Saya mah enggak, istirahat dulu. Karena mobilnya kan kalau diterusin capek sendiri kan. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Mobilnya gampangan rusak, terus malu juga sama konsumen. Tiba-tiba minta, Kang, Mang, tolong didorong gitu kan. Iya benar. Nah guys, aslinya cerita si Kang Sandi bikin gua merinding. Mungkin karena gua syutingnya hampir jam 12 malam. Banyak cerita-cerita yang dia belum ceritakan ke gua. Nanti gua ceritakan di part kedua. Thank you Kang Sandi udah ngobrol di acara Ngoper. Mudah-mudahan Kang Sandi terus dikasih kesehatan, usahanya maju, banyak rezekinya Kang. Ya. Untuk para penonton Ngoper, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Thank you Kang.